Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelunggu sami termasuk orang yang insyaallah beruntung sekali, karena di tempat ini secara rutin terus-menerus tirak si Tuan Guru untuk hadir di majlis ilmu. Dan untuk diketahui, hanya satu-satunya jalan untuk kita mengejar ketertinggalan dari orang-orang terdahulu yang ibadahnya banyak sekali dan umurnya panjang. Tidak ada di antara kita yang mampu sholat sunat setiap malam 1000 rakaat. Denara, termasuk tiang. Tidak ada di antara kita yang mampu sholat 2 rakaat menghatamkan Al-Quran jadi ayatnya, termasuk tiang endah. Tidak ada yang tiap hari keluar menghunus pedang, berjuang di jalan Allah, mengorbankan nyawanya di nara endah. Jadi kalau kita pikir-pikir ibadah kita dengan orang-orang terdahulu, ya sekecetan itu, sangat sekecil. Tetapi ternyata ada jalan untuk mengejar ketertinggalan tersebut, yaitu hadir di majelis pengajian. Sampun jaga dijelasin di pengajian-pengajian yang sudah lewat, yang rumbuk Malik, terumbuk jadi penguat, jadi taukid, ada yang sikit geger, ada yang sikit demen, sehingga apapun yang terjadi, en hujan, en panas, en lindur, en banjir, terserah, en angin pusut, en angin pelitung, en angin apa, kejagaran. Dah akan jaga-jaga kepak lebalen, nesok tojo keting ngaji. Bila perlu tatong si anak jari, ponggok. Bila perlu. Kenapa? Semendak anda ngaji baru penjelasan hadis pertama dari kitab Arba'inun Nawawiyah. Terbahas kurang lebih hampir 20-an menit. Itu sudah berapa? Lamun hitung-hitung pahala lagu ni. Walaupun di kita pahala no ya. Saya bagi tak pahala. Berberuan kira-kira. Bareh kebarak berbiruan pahala bareh. Hadir pelunggu sami letak niki dengan niat tulus ikhlas, dengan pengajian Quran dibaca, hadis dibaca, dijelaskan oleh Tuan Guru, hukum-hukum Islam dibahas. Demem tokol doang semendak. Apalagi saat tokol rapat-rapatan, ia penjuluan tebeng pahala. Saat jauh-jauh anja, ini terlupa yang dah badai kejar. Saat pedas-pedas tokol, marak niki, culu-culu lemah. Ya saat semendak doang melingih tokol berdengah en paham dek paham. Sekedar saat datang modal na kentok mata biwih ngangak. Ya aneh ya modal mana apa malik? Nah, Masya Allah. Oleh onet yang kita perlu golek puri sak tua-tua. Masya Allah. Enggak modal untuk ngaji. Tokol sak semenak nun dek bina marah dengan ibadah 60 tahun. 60. Dek 6 tahun 60. Dek semalam, dek 2 malam, dek seminggu, sebulan, 60 tahun. Mau mengaji, Masya Allah, kelayak mengaji. Sampai zuhur bahkan liwat. La ilaha illallah, pira wa 60 kali pira. Duit mohon pahala dia menulis. Lagu kaya duit dan do kita. Ada kebarat. Berbeza arang pahala nu. Yang enam julung
Arah kaitan dengan janginam ni soal. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ni, orang jangan ngerti barang. Main tuan guru. Lagu dek teman jaga nomor sikit ni ya. Coba ke sekali. Mungkin dikecilkan volumenya biar gak sturing. Berbeja aran pahala nu. Nah, julu andang, okey. Rasa ketawa, okey. Nah, julu andang. Sakodi-kodi yang kita orang pahala bareh. Beja aran pahala nu. Apakah pahala nu berua? Berwarna pendek. Berua. Nah. Ya. Lagu piram ketahuan pemberua pendek. Lemak ke semendang. Dia mengangkut sekarang. Datang. Oh, kau mulai ngangkut sekarang je. Iya, waktu datang, pahala juga datang, dosa juga datang. Pahala mengaji tu nun datang. Jadi pembela tatkala sakaratul maut. Menjaga kita supaya jangan dihampiri oleh syaitan tatkala kita sakaratul maut sampai orang tersebut husnul khatimah. Amin. Datang pahala nu pembela telemak terdait aneh semula kita aneh. Semula kita pahala berjulu sila. Cuma gambarannya pahala itu tak ubahnya seperti kebutuhan. Seperti kebutuhan. Taruhlah kebutuhan kita tiap hari adalah makan minum. Saya dia butuh ngelor kencing inam tianeh. Tiang baik butuh tenginam. Saya dia butuh ngelor aneh. Pokoknya menurut kanti arah dengar, ndak meleng ngelor, ndak melengi nam jelup paling lain mati. Kalau menara dengan sakit, ndak meleng ngelor, ndak melengi nam, ndak bilin lalu. Ndak bilin lalu. Alamat Tuhan, pembara, ciri-ciri warna. Kembali, tapi rizki, karingin nanti hidup. Selesai. Lagu-lagu masing melak yang lor. InsyaAllah masih juga menujat. Walaupun rahasianya hanya Allah yang tahu. Duit anda dengan mati jika besuh. Ya. Nah, ibarat kebutuhan. Tidak ada yang tidak butuh makan dan minum di dunia niki. Orang makin di dunia makanan sah. Jadi kebutuhan makin sah niki minuman, air tuak ni teh, lu bareh nasi, macam luwe, pakaian dan sebagainya. Itu kebutuhan. Semakin kebutuhan kita terpenuhi, maka semakin bahagia rasanya di dunia ini. Balim solah, kepengen jejat, mobil luwe, senida mempat. Amin, mudah-mudahan bernasib. Bila benda bernasib japa wahidah asekeh wahane masih jandek lebih bih dia tak karo persoalan. Apa milik di dunia, milik jok Mekah tahu, milik jok Australia tahu, milik jok Amerika tahu, milik jok bulan tahu. Berarti lamun kebutuhan di dunia ini terpenuhi bahagia. Ia pun sikit luik kepeng dengan lainan tanda ngelampak. Lainan pakaian, lainan ron balin, lainan makanan, tu kepeng soal kebutuhan termuan terjangkau. Beda, namun termiskin, namun darah PKH, weh darah maut. Sebelum kita di dunia ini di dalam perut ibu kita, itu dalam tiap ina, apa kebutuhan itu arah seke. Jadi kebutuhan itu melet tadi pusat tenun, tali pusat terbeli-beli. Sebab jadi makanan dalam tiap ina adalah air ketuban. Terpenuhi kebutuhan di dalam perut.
Makanya semakin baik makanan ibunya, air solnya semakin bersih, semakin jernih, air sol semakin sehat karena di dalam, semakin sehat, semakin senang di dalam akhir dibeli sugul. Kemudian pun sugul waktu tu jatah, waktu dalam, siwak bulanan waktu tu jatah. Namun tutup jatah 9 bulan je, balik air solmu belah. Namun belah air sol pasti kanak sugul. Kemudian dalam makanan, jadi muter otak sugul dalam makanan tu. Ya belum nasi wapulan ja otak teni bawa andang tu, bawa andang. Leto le cebak nenu tahu nenu. Ya pun bidan yang pintar. No. Kalau air ketuban itu pecah, semakin senang dia. Ada yang sugul. Ya benar istilahan bukaan sekik 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru siwa 10. Duit bukaan, no. Sebab lamun dia terbuka jak mati, no aneh. No kocet soalan langan sugul. Musik sugul pelik marah otak nyiur. Oleh pun. Untunglah ada izin Allah, ada rahmat Allah membantunya. Tsumma sabila yassara. Kemudian jalan keluar anak itu saya permudah. Ternyata Allah permudah jalan keluarnya dengan darah. Darah. Dia belum mendengar anak dia tahu dia berdarah. Engkau saja jadi semama, dia kebalik darah. Saya 3 kali menyaksikan orang melahirkan tanpa sensor. Saya lihat langsung live dia itu. Karena istri saya melahirkan. Dia doang tahu, karena saya adalah suami siaga. Sampai ada bidan berdoa, ya Allah, berikanlah saya suami seperti orang ini. Yuk, kenapa bidan bilang begitu? Karena Anda suami siaga, tidak pernah meninggalkan istri tidak pernah meninggalkan istri selama melahirkan. Kerengan itu, kampung ni semeni, takkan semeni terus, hidup kebencian itu. Semenit lahir ni, lahir deh. Dia boleh mudi. Aneh, aku pengen sakit. Jika ada saya tahu rumus supaya cepat keluar anak tersebut. Lagu dia cerita ti. Badalah yang kelelebar. Lagu Semarang Mutian Semarang Seninan ngejak badak. Kalau ke barak. Ada bukaan 1. Ternyata bukaan 1, 2, 3 diukur dengan jarinya bidan. Lamun tama salima untuk putar bukan 10 tahun lah sungguh. Tegau zaninam tegau. Jadi pegawai bidan begau-gau nu. Dem satu aneh sewa anak lebih dan aneh pasti tegau. Aneh kan? No tegau. Aku berlapis, bidan berlapis, imam menusolah. Aku dia langsung. Angkat nenek ada lalu merari sakit dengan anak. Nah, singkat cerita, kenapa dia mau keluar? Karena tidak ada makanan di dalam, sudah nggak ada. Makanya kalau tidak keluar, sementara ketubannya pecah, kalau tidak keluar mati sudah. Tidak ada makanan soalnya. Kenapa dia nangis? Para sugul, para kendara rizki. Belum apa-apa, para menangis. Ternyata meleng-meleng lah. Lain satu kocek meleng-meleng. Mau terbaik sih nak pun penyusu. Lain rasa air ketuban je, air susu je, badai ke mati.
Saya doa nyusul inak nane. Saya nyusul sampian. Akhirnya setelah tahu, Masya Allah, lupa air ketuban. Bahkan sekarang kita tidak mau. Ketok kerasan air ketuban itu, ya pahit. Yang berisap di tiang soal. Takut deh yang beletep. Waktu melahirkan pertama kali dulu, istri saya, bersih tipak muan tiang tipak. Empas, kena kikanak sugu suruh jahit ketuban. Sekarang siapa yang mau minum air ketuban? Tidak ada. Kenapa? Itu kebutuhan orang di dalam perut. Sekarang kebutuhan kita seperti ini, makanan dan sebagainya. Begitu kita mati, ternyata lain juga di sana. Makanya kita takut mati. Kembali. Apa yang tekakan itu? Ya pikiran tu. Apa yang tekakan? Sementara dia tahu, dia narak dengan mati juga abah ni. Dia narak dengan mati juga kepeng nendah. Dia narak mati juga rombong bakso nendah tu. Dia narak mati pesen, dia mau ke mati piang keluar, kiriman ke pentulah. Ternyata kebutuhan di alam barzakh, alam kubur beda, tidak sama dengan kebutuhan di dunia. Kebutuhan kita nanti adalah pahala. Di sana dia datang. Pahala ngaji datang, pahala puasa sunat datang, pahala zikir datang, pahala berinfak sedekah, bahkan pahala nekemos jebatur datang. Bahkan pahala yang pertama kali kita terima, yang kita dapetin nanti di alam barzakh kita adalah pahala membuat orang senang.